Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Dzikrullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu dan juga sebagai sarana kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kedatangan kita di majelis-majelis ilmu ini, kita berada di taman-taman surga Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa istiqamah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita akan membahas, melanjutkan dari kajian kita yang sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 94, 95 dan 96. Insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang memiliki atau memegang mushaf, bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 94, 95 dan 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Tolong diterjemahkan yang baju merah. Siapa namanya? Lutfi, ya, Lutfi. Katakanlah wahai Muhammad, karena di akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain. Maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar, wahai orang Yahudi. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan di tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia,
bahkan lebih tamat dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ini diberi umur 1000 tahun. Panjang itu tidak menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Alhamdulillah, kita sudah membaca ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini dan juga sudah kita terjemahkan. Dan kita akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Qul in kanat lakumud darul akhirah, katakanlah wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan, jika negeri akhirat di sisi Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini, sebagaimana yang kemarin kita telah membahas panjang lebar, bahwa orang-orang Yahudi ini merasa orang yang paling benar sendiri di dunia ini. Tidak ada yang memiliki kebenaran kecuali dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang-orang Yahudi ini dari garis keturunan para nabi, ya. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya. Kemudian Yakub, kemudian Yusuf, ya. Kemudian Daud, ya. Sulaiman, Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya dari garis keturunan Nabi. Sehingga apa? Kami ini, ya, adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah, ya. Bahkan di beberapa ayat yang sudah kita bahas, bahwa Bani Israel ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Tapi mereka zalim, mereka fasik. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Di antaranya adalah mereka menganggap bahwa orang Yahudi ini dijamin oleh Allah masuk surga. Selain Yahudi masuk neraka. Ada kira-kira yang memiliki pemahaman seperti ini? Surganya sudah dikapling, Pak. Jadi surganya itu sudah dikapling. Jadi surganya Allah itu hanya untuk mereka saja. Yang lain, kelompok-kelompok yang lain masuk neraka semua. Jadi yang paling benar dirinya, yang paling benar hanya mereka. Yang lain yadkhuluna finnar, mereka masuk neraka. Makanya ikut kelompok kami, ikut kita saja. Kita nanti yang akan dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau ikut yang lain pasti masuk neraka. Ada nggak kelompok yang seperti ini sudah ngapling surga ini? Ya. Kelompoknya yang paling benar, yang lain masuk neraka. Wonten apa mboten? Nek wonten berarti sifat-sifatnya, ya, seperti sifat orang Yahudi. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Jadi kalau seandainya sekiranya akhirat itu hanya untukmu saja, ya, kalian sudah mengkapling surga, bahwa surga itu hanya untuk kalian saja, yang lain masuk ke dalam neraka. Jadi selain orang Yahudi itu dianggap masuk neraka. Maka Allah berfirman, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Basa Surabaya ning ngeten. Ayo saiki nek bener, saiki mati ya. Ya.
wis pasti masuk surga. Ya, kata Allah begitu. Kalau kamu merasa yakin bahwa surga itu adalah milikmu, sekarang juga kamu mati. Ya. Ayo, wani apa enggak? Ya. Jadi di dalam ayat ini fatamannawul mauta, ya, mintalah kematian. Artinya apa? Ini kalimat mubahala, ya. Jadi karena menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ini adalah orang-orang, ya, yang dianggap tidak mengikuti ajaran Bani Israel, ya, sehingga mereka merasa benar. Maka diajak mubahalah, diajak bersumpah. Kalau memang kamu benar, kami yang salah, ayo sekarang juga kumpulkan anak dan istrimu, kumpulkan keluargamu. Kita bersumpah atas nama Allah. Siapa yang jujur, siapa yang berdusta, mari kita bersumpah atas nama Allah. Nah, ini orang Yahudi diajak mubahalah sama Rasulullah. Ya. Kalau memang kamu benar, ayo. Ya. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Abbas menafsirkan, jika seandainya orang-orang Yahudi itu di dalam hatinya dia menginginkan kematian, niscaya semua orang Yahudi mati. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan kebenaran Islam kepada orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi tetap saja mereka tidak mau menerima Al-Quran, ya, tidak mau menerima Al-Quran, bahkan menentang Al-Quran itu sendiri. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Ya. Nah, ini orang Yahudi begitu. Ketika dia merasa surga itu miliknya, dia adalah manusia yang dijamin oleh Tuhan masuk surga. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi. Selain Yahudi masuk neraka. Kalau begitu, kalau dia betul-betul yakin, diajak bersumpah oleh Rasulullah. Oke, kalau begitu kita bersumpah atas nama Allah. Ya. Sekarang juga siapa yang akan dilaknat oleh Allah nanti? Ya. Kalau tidak begitu, kata Allah, ayo berdoalah kamu meminta kematian. Kata Allah, berdoalah kamu meminta kematian. Kalau memang betul-betul kamu orang yang jujur mengikuti ajaran Allah. Tetapi sekali-kali mereka tidak akan memiliki keinginan apa untuk mati. Jadi ternyata mereka itu takut mati, ya. Gayanya mereka itu di antara manusia ini tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Tetapi begitu mereka diminta untuk berdoa kepada Allah agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau. Bahkan mereka takut mati. Ya. Nah, ini. Belum kopinya sudah tumpah ini ya. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sungguh mereka tidak akan minta kepada Allah kematian. Ternyata mereka adalah manusia atau orang-orang yang takut akan kematian.
Jadi gayanya saja mereka seperti itu. Lain dengan orang Muslim, ya. Orang Islam itu tingkat ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah, setelah dia ma'rifatullah, mengenal Allah, maka meningkat kepada mahabbatullah, ya, mencintai Allah. Setelah dia mencintai Allah, maka seorang Muslim akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara jenengan sinten sing pun rindu dengan Allah. Kalau sudah rindu, berarti apa? Ingin bertemu dengan Allah. Siapa yang sudah ingin bertemu dengan Allah? Masya Allah, ya. Nah, ini sudah tingkatannya rindu, ya. Sudah ingin bertemu dengan Allah, siap mati kapanpun, ya. Siap mati kapanpun, sudah siap. Karena apa? Karena kerinduannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memuncak, rindu serindu-rindunya, ya. Kerinduannya sudah luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Dia sudah siap bertemu dengan Allah, memperjuangkan agama Allah, ya. Bahkan dia tidak takut mati. Yang dicari apa? Iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, ini seorang Muslim. Makanya orang kafir ini takut kalau orang Islam itu memiliki pemahaman Islam yang benar. Orang Islam itu kalau memiliki pemahaman Islam yang baik, yang benar, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka coba kita lihat kehidupan para sahabat, ya. Apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat adalah hubbul jihad, yaitu cinta kepada jihad, wa hubbul maut, dan cinta mati. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah mendidik, membina para sahabat sehingga mereka tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. Berlomba-lomba untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba untuk mencari kematian. Nah, inilah sehingga orang-orang kafir itu takut ketika melihat pasukan kaum muslimin, ya. Ketika sudah melihat pasukan kaum muslimin itu, mereka terheran-heran. Kenapa? Karena mereka seakan-akan tidak takut kematian, tidak takut musuh, ya. Sehingga musuh tunggang langgang, musuh lari. Para sahabat, ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, berapa banyak wilayah yang dibebaskan? Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, berapa wilayah yang dibebaskan oleh para khalifah? Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah, sehingga 3/4 bagian dari dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Dan ratusan tahun umat Islam menguasai. Hari ini umat Islam berapa wilayah yang sudah dibebaskan? Berapa wilayah yang sudah diterapkan hukum-hukum Islam di dalamnya? Nah, inilah, ya, hari ini mengalami kemerosotan yang cukup drastis. Perkembangan dunia Islam hari ini, ya, tidak kita lihat adanya sebuah negeri di dalamnya diatur dengan aturan Islam, tetapi hari ini terbalik.
di dalamnya diatur dengan aturan selain Islam, tetapi penduduknya Muslim. Penduduknya kafir, aturannya pun di luar Islam. Penduduknya Muslim, aturannya di luar Islam. Maka di sini ada ilmu fikih, ya, di mana para ulama membagi, ya, namanya Darul Islam. Yang dinamakan negara Islam itu apa? Nah, hari ini kita tidak sedang membahas Darul Islam, ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana umat Islam itu mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian, ya. Mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena sudah memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri umat Islam, seorang mukmin itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Coba kita buka. Kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah menyebutkan detail ciri-cirinya. Siapa mereka? Ketika hari ini banyak orang Islam murtad, ketika banyak orang Islam itu tidak lagi melaksanakan syariat Islam, umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan agamanya, banyak yang tidak menghiraukan, maka Allah akan mendatangkan satu kelompok diberi kekuatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para mufassir memberikan penjelasan, mereka adalah Taifah al-Mansurah. Mereka adalah satu kelompok, ya, bagian kecil dari umat ini yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat Al-Maidah ayat 54. Akhi Romi baca. Tafadhal. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka tercela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita ketika banyak orang Islam, ya, banyak daripada kalangan umat Islam ini yang sudah tidak peduli dengan agamanya, bahkan murtad dan keluar dari Islam, ya. Ada yang sekuler, ada yang liberal, ya, bermacam-macam, ya. Yang paling dominan komunis, ya. Jadi sekarang bermacam-macam modelnya. Orang yang tidak mau melaksanakan syariat Islam itu macam-macam modelnya. Cara berpikirnya juga macam-macam. Ya, sekarang viral KTP saya Islam, tapi saya juga makan babi. Ya. Sudah lihat Pak? Sudah lihat Pak? Ya, viral itu. Saya Islam, tapi juga saya makan babi. Ya, naudzubillah min dzalik. Hari ini banyak, ya, yang seperti itu. Saya Islam, ya, meskipun saya tidak berjilbab, tapi saya Islam. Ya.
Jadi bermacam-macam, berbagai macam model. Saya Islam, saya juga kejawen, banyak modelnya, macam-macam. Berbagai macam bentuk model, ya. Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat Islam ini kita temukan, ya. Yang pada intinya mereka tidak mau melaksanakan syariat Islam ini di dalam kehidupannya. Kalau sudah seperti itu, para pemuda, orang tua, anak-anak, dan masyarakat sudah tidak mau lagi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beragama dengan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan satu kelompok, ya, yang mereka menggantikan kelompok yang tidak mau lagi berjuang untuk Islam. Jadi jangan dikira Pak, kita ini terus mundur dari perjuangan Islam, tidak mau taklim, tidak mau, terus Islam ini hilang, tidak. Ya. Jangan dikira, ya, wah, belajarnya, taklimnya cuman begitu saja, ya. Terus jenengan protol satu gitu. Terus Islam itu hilang. Dengan mundurnya jenengan tidak mau lagi kontribusi terhadap perjuangan Islam, tidak mau lagi taklim, tidak mau lagi ngaji, Islam tidak akan hilang. Allah justru akan mengganti kelompok yang lebih baik. Coba kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, kalau di antara kalian ada yang murtad, ya. Murtad ini keluar dari Islam. Lah keluar dari Islam ini modelnya macam-macam, ya. Ada yang Islam tapi benci terhadap ulama sampai mau membunuh ulama, ya. Ada Islam tapi ya juga senang melakukan kemusyrikan. Ini modelnya banyak, ya. Makanya model-model yang seperti ini yang tidak mau melaksanakan syariat Islam hari ini banyak sekali. Dan bisa jadi tanpa sadar mereka keluar dari Islam itu sendiri. Maka jika banyak orang yang murtad, ya, yang murtad satu persatu, bahkan rombongan murtad semua, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah pasti, ya, pasti di dalam ayat ini mendatangkan satu kaum, ya, satu kaum, satu kelompok yang memiliki ciri-ciri, ya, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelompok yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan orang-orang yang murtad, yang tidak mau berjuang dengan Islam, yang mengolok-olok Islam, ya, yang membenci ulama, yang membenci Islam. Model-model seperti ini jangan khawatir, Pak. Pasti Allah akan munculkan orang yang membela Islam, membela ulama, membela Al-Quran, ya. Dan mereka memiliki ciri mencintai Allah, dan Allah pun mencintainya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau mereka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah orang-orang yang mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka, maka nasrullah, pertolongan Allah pasti datang. Pasti Allah akan turunkan pertolongannya ketika kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatan kita, perbuatan umat hari ini menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi pertolongan Allah yang datang, tetapi apa? Azab Allah, murka Allah yang datang kepada umat ini.
Oleh karena itu, kelompok yang pertama yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri apa? Mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka. Mahabbatullah. Ya, itu tadi Pak tingkatannya ya. Ma'rifatullah, mahabbatullah, dan syauq ya, rindu kepada Allah. Ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal maka tumbuh rasa cinta. Kalau sudah mencintai maka pasti akan merasakan rindu. Nah, jenengan niki pun rindu kali Allah napa Mbak Tereng? Ya. Pun anu nggih, pun niat kepanggih nggih. Ya, Masya Allah. Pun siap kepanggih? Pun siap dipundhut? Siap, Masya Allah. Luar biasa nih. Nggih. Maknanya apa? Sudah ada rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, rindu serindu-rindunya. Ini ciri kelompok yang pertama yang mendapatkan pertolongan. Maka kalau sudah seperti ini, Masya Allah, mencintai syariatnya, mencintai kitabnya, mencintai nabinya, mencintai Islam, mencintai seluruh kaum muslimin. Nah ini, insya Allah nasrullah, pertolongan Allah akan datang. Kemudian yang kedua, sifat dan ciri kelompok yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Ya, cirinya Pak, Bu, orang yang kelompok yang ditolong oleh Allah itu setelah mereka mencintai Allah, melaksanakan syariat Allah, mentaati Allah, Allah mencintai mereka. Mereka memiliki ciri dan sifat azillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang muslim. Ya. Lemah lembut terhadap orang beriman. Ya. A'izzatin 'alal kafirin, dan memiliki sikap tegas. Ya. Tegas dan keras ini kalimat yang berbeda ya, tetapi kadang-kadang bisa sama di dalam ya, bersikap ya. A'izzatin 'alal kafirin. Jadi bukan dibalik, keras terhadap orang beriman ya, lembut terhadap orang kafir. Nah ini berbalik ya. Bagaimana pertolongan Allah bisa datang di tengah umat ini kalau orang Islamnya itu cinta kepada orang kafir, lemah lembut terhadap orang kafir, sementara terhadap saudaranya sendiri orang beriman sikapnya keras, atos ya. Salam saja tidak mau, apalagi memberi makanan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah beliau itu berada di Madinah? Jadi ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, bukan perang Pak terhadap suku Aus dan Khazraj, bukan perang terhadap orang Yahudi. Rasulullah tidak mengangkat pedang. Tapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah berbagi Pak ya. Baksos yang dilakukan oleh Rasulullah, baksos ya. Bukan enten pedang ya. Ayo dimusuhi ini. Kafir mana kafir ini ya. Ulama dibunuh. Orang kafir jelas-jelas yang menghina Rasulullah, menghina Allah ya, dilindungi. Mana akan ada pertolongan Allah kalau umat bersikap seperti ini ya. Maka Rasulullah memerintahkan yang pertama di Madinah itu membentengi kaum muslimin ya. Bahasanya dengan benteng apa Pak? Mangkok ya. Bukan benteng
benteng tembok yang tinggi, enggak, tetapi apa? Dibentengi dengan mangkok. Maksudnya tahu? Dikasih pertama apa? Perintah Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Maka ketika perintah ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu an bersama beberapa orang sahabat bangkit keluar dari rumahnya, kemudian ke pasar-pasar. Cuman apa? Menemui orang-orang, ya. Assalamualaikum, 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 ya. Ditanya, ya Ibnu Abbas, kamu ke pasar, tapi tidak milih-milih barang, tidak beli barang, ya. Ke toko, ya tidak tanya barang, cari barang apa, enggak, ya. Apa jawab Ibnu Abbas? Saya ingin mendapatkan 30, ya. Assalamualaikum asyra, warahmatullahi asra, wabarakatuh asra, ya. Jadi di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada 30 pahala bagi seorang muslim, dan keberkahan dan doa dari para malaikat ketika seorang muslim menyampaikan salam dan menjawab salam dari saudaranya. Masya Allah, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat ketika di Madinah. Afsus salam. Kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan, ya, menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, memberi makan, wa'at'imut ta'am, berbagi, Pak, ya. Sekarang ini kan banyak berbagi, ya. Alhamdulillah di sini Pak Tejo ini juga punya aktivitas berbagi, ya, di pelosok-pelosok, ya. Ini salah satu sunnah Rasulullah untuk melakukan apa? Memberi makan, ya, kepada fakir miskin, kepada du'afa, kepada orang-orang yang lemah, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak mampu. Apalagi hari ini yang terdampak COVID-19. Ini adalah satu amalan yang luar biasa pahalanya. Wa'at'imut ta'am, kita diperintahkan untuk memberi makan. Jadi ini akan bisa membentengi kita, Pak. Makanya kalau bisa Masjid Dzikrullah ini punya program untuk menginventarisir fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim, orang-orang yang lemah ekonominya, di data. Kemudian apa? Kita melaksanakan satu kegiatan program untuk memberikan, ya, bantuan kepada mereka, ya, mungkin berupa uang, berupa makanan, ya, meskipun beras 1 kilo, 2 kilo, Masya Allah, ya. Kalau itu kita punya program rutin, ya, kalau setiap hari bendino dikei beras 2 kilo, ya alhamdulillah, Pak, ya. Karena kadang-kadang kita ini tanpa sepengetahuan kita, saudara-saudara kita ini dalam 1 minggu nggak bisa beli beras, mau meminta-minta malu, ya. Dan inilah kondisi kaum muslimin hari ini. Banyak mereka yang terdampak, ya, tidak bisa mendapatkan, ya, pekerjaan, tidak bisa memberikan makan kepada keluarganya. Nah, ini mungkin bisa diprogramkan, ya, Pak Yoyo dan panitia, ya, di sini. Karena ini apa? Untuk membentengi kita, ya. Kalau saudara-saudara kita dari pojok barat sana, sampai pojok timur dikasih makan tiap hari, ya, seneng apa mboten? Seneng. Napa malah disukani yotro, ya, disukani amplopan. Seneng apa mboten? Seneng, ya. Terus dari mana, Ustadz? Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kadang-kala kita ini, ya,
mengenal Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah, tapi kurang yakin ya. Kalau rezeki itu datangnya dari Allah, itu kurang yakin kadang-kadang kita. Yang penting kita beramal, bergerak bersama-sama, punya program ya. Nanti di sini ini masya Allah, tanpa sepengetahuan kita ini banyak kayak kalau di dalam sejarah itu ada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini cucunya sahabat Ali. Beliau itu setiap malam menggendong ya berkarung-karung makanan dan dibagikan sendiri Pak ke rumah-rumah orang yatim. Ya. Bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Ya. Ketika pagi, alhamdulillah ya. Begitu terus ya. Nah, ketika Ali Zainal Abidin meninggal dunia, ya, beberapa hari kemudian, 1 minggu kemudian, bertanya-tanya, loh kok gak ono sing ngekei beras maneh rek? Kok sepi? Buka lawang, loh kosong. Ternyata mereka lama-lama tahu, masya Allah, ternyata yang membagikan selama ini makanan adalah Ali Zainal Abidin, seorang cucu, ya, termasuk cucunya Rasulullah, ya, keturunan Rasulullah, ya, ulama pada saat itu membagikan sendiri. Dan ini banyak ya. Kalau kita bercerita bagaimana sahabat atau ulama-ulama yang melakukan hal seperti itu, ini sangat banyak sekali ya. Tapi kita lebih kenal Zoro ya. Lebih kenal siapa? Robin Hood ya. Robin Hood ya. Lebih kenal Robin Hood. Padahal Robin Hood di dalam Islam itu nyata adanya. Kalau Robin Hood itu, waduh, film itu hayal. Tapi dalam Islam nyata. Dan ini adalah perintah di dalam Islam. Sehingga apa? Ketika kesejahteraan masyarakat dan umat ini bisa di backup ya, oleh kaum muslimin, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, aktivitas-aktivitas kita disupport ya. Jadi mereka itu karena ribut ya, radikal ya, itu karena fulus. Karena mereka itu ya menyuarakan dan bersuara itu karena ada fulusnya. Nah, sementara ketika kita mempertahankan dan menyuarakan kebenaran, tidak berani. Kenapa? Ya takut kehilangan pekerjaan, takut nggak dapat uang, takut ancaman di penjara dan lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Nah, ini yang paling penting. Wasilul arham, berbuat baik kepada keluarga dan menyambung silaturahmi ya. Di luar keras, tapi begitu pulang ya lembek ya. Dimarahi istrinya tidak berani ngomong. Begitu pula di rumah kadang-kadang tidak berbuat baik kepada istrinya, keras terhadap keluarganya. Nah, ini yang biasa kami sampaikan ya. Beberapa hal untuk menjaga agar keluarga harmonis adalah kita memiliki sifat as-samahatu 'alan nafsi. Kita hendaknya berlapang dada, menerima kekurangan dan kelebihan suami istri. Jangan karena istrinya tidak bisa membuatkan kopi seperti Giras, ngamuk ya, ngamuk. Kopi apa ini ya? Lho nih sampean kepingin kopi kaya Giras ya sampean nang Giras ae, Pak ya. Nah, ini seperti ini, hal-hal yang seperti ini menimbulkan kericuan. Ya, saya tadi siang itu juga terkejut, Pak. Saya tadi siang itu ke kecamatan Sukomanunggal. Itu ya mengurus ya beberapa surat. Ternyata saya itu antri
Lah, yang banyak antri itu perempuan-perempuan sama bapak-bapak. Ternyata antri apa, Pak? Merubah KSK, status KSK. Janda, duda, janda, duda. La haula wala quwata illa billah. Dan di situ keterangannya apa? Cerai hidup. Bukan cerai mati, Pak. Artinya apa? Banyak kasus perceraian. Makanya Rasulullah di Madinah yang paling pertama dikuati silaturahminya, kemudian kasih sayang terhadap keluarga, rahmat kepada keluarga. Sehingga apa? Para sahabat itu ketika berjuang totalitas, duit-duit budal. Karena apa? Disupport sama istrinya, sama keluarganya. Sama-sama memiliki tujuan untuk perjuangan. Hubbul jihad, cinta kepada perjuangan. Nah, ketika sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan, ini akan berdampak ya, positif. Ya. Akhirnya apa? Sama-sama mensupport. Ya. Bisbi, gak duit gak apa-apa bi, yang penting isok nyekolano anak. Bi, gak apa-apa bi, gak duit bi, yang penting isok taklim. Ya. Bersyukur ya. Istrinya itu mensupport terus. Sehingga apa? Oh ya rek, ya, istri saya menerima, istri saya tidak marah kalau saya tidak dapat, ya, tidak dapat uang, ya, pulang, ya, tidak dapat hasil itu tidak marah, seneng, podo-podo seneng, ya. Disambut dengan senyuman, seger, ya. Lain kalau sudah istri itu di rumah itu suudon terus. Bojoku gak mulai-mulai gitu, mesti kecantol gitu. Kecantol macam-macam, kecantol giras, kecantol ya. Kecantol kawat ya. Nah ini yang paling berbahaya. Suudon terhadap suaminya. Suaminya suudon terhadap istrinya. Makanya almar'atus sholihah, wanita sholihah itu apa? Idza nazarka sarotka. Kalau kamu melihat wajah istrimu, maka menyenangkan. Itu ciri wanita soleha. Jadi nih suaminya pulang, ya, lihat wajah istrinya itu sudah senang, ya. Masya Allah ya, menggembirakan. Pulang itu sudah tidak capek lagi, ya, disambut dengan gembira. Meskipun di rumah capek daring, ya, online, ya, tapi itu sudah terbiasa, gitu ya. Tetap saja kalau suaminya mau pulang disambut dengan baik, ya, bukan disambut dengan marah-marah. Nah ini lain, ya. Idza nazarka sarratka. Jika kita tinggalkan istri kita, maka dia menjaga kehormatannya, ya. Nah ini salah satu ciri daripada wanita soleha yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga ibu-ibu ya kalau ditinggal suaminya ya dijaga auratnya, dijaga aib keluarganya, ya, dijaga kehormatannya, jangan lantas diudal-udal ke orang lain. Kejelekan suaminya dibicarakan ke teman-temannya, ya. Curhatnya, curcolnya ke tetangga-tetangga, ya. Disebarluaskan kejelekannya. Nah, ini sesuatu yang tidak perlu, ya, yang harus kita jaga. Makanya kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, maka ini harus kita jaga betul. As-sukutu 'anil 'uyubi wa ijabul khairat. Jadi kita diam. Kejelekan-kejelekan rumah tangga, kejelekan suami istri kita simpan, ya. Hanya kita yang tahu. Jangan lantas disebarkan, apalagi sampai pasang status, ya. Setiap hari kopinya tidak pernah manis, ya. Iki sapa iki, ya. Terus gitu, status tiap hari mengeluarkan
aib-aib keluarga. Lah ini yang harus kita jaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah ya. Awal mula Rasulullah di Madinah itu beliau tidak lantas mengangkat pedang kemudian berperang ya, memerangi orang-orang kafir, tetapi apa? Afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham, dan yang terakhir wasallu wan nasuniyam ya. Maka hendaknya para sahabat kaum muslimin menjaga sholat apa? Tahajud, menjaga qiyamul lail, karena ini ruhnya umat Islam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdirilah ya, qiyamul lail, laksanakan tahajud agar kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maqam, tempat yang mulia fid dunya wal akhirah. Sudah ya, sholat jamaahnya itu tidak bisa sempurna, sholat sunnahnya ditinggalkan, sholat tahajud tidak pernah ya. Bagaimana seorang muslim memiliki ruh ya, memiliki kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini? Kalau sudah tahajud itu bolong-bolong, sholat sunnah pun nafilahnya yang lain, tidak pernah saum Senin Kemis dan lain sebagainya, baca Al-Quran tidak pernah ya. Nah, ini akhirnya apa? Diterpa angin sedikit goyang ya. Ujian-ujian yang datang kepada kehidupan kita, keluarga kita, kita sudah mundur ya. Karena penghasilan sepi saja sudah izin, sudah mundur. Pak, saya izin ya. Akhirnya apa? Izin selamanya ya. Izin selamanya. Akhirnya apa? Berada pada satu komunitas, temannya tidak karu-karuan, pekerjaannya juga halal haram sudah tidak diperhatikan ya. Nah, ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itulah ya yang dilakukan oleh Rasul pertama kali di Madinah. Sehingga apa? Rasulullah menjalin silaturahmi kepada seluruh sahabat, seluruh penduduk Madinah, menyatukan bainal muhajirin wal ansor, menyatukan antara muhajirin dan ansor. Kemudian apa? Ta'liful qulub ya. Menyatukan hati mereka. Sehingga apa? Kekuatan di Madinah itu luar biasa. Antara kaum muslimin saling mencintai ya. Adzillatin 'alal mu'minin. Akhirnya apa? Pertolongan Allah datang kepada mereka. Mencintai orang-orang beriman. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh sahabat Ansor ya, tawari tempat tinggal, ditawari kebun, bahkan ditawari apa? Istri. Tapi ya tidak mau, Pak. Nah, kalau kita mungkin ya ditawari toko ya alhamdulillah ya. Tawari tanah ya, 1 hektar gitu, Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi ditawari daerah Menganti ya, 1 hektar ya, tidak nolak. Ini ditawari istri yang paling cantik yang diberikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Apalagi ya. Tapi Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, tidak lantas menerima begitu saja. Apa yang dia lakukan? Beliau lakukan hanya meminta informasi di mana pasar. Ya. Meskipun beliau ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa pada saat hijrah, 0 ya, 00 ya. Tapi pertautan antara sahabat muhajirin dan ansor dibangun oleh Rasulullah sehingga menimbulkan rahmat, kasih sayang, cinta kepada sesama mukmin. Orang yang membantunya itu tidak tanggung-tanggung ya. Bahkan istri pun mau dikasihkan gitu.
Lah kalau kita ini, kecintaan kita kepada saudara kita ini, atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah ya, kalau yang punya dana besar ini terdampak COVID semua ini ya. Barangkali nanti ketika hadir di majelis taklim di Zikrullah dapat amplop satu-satu. Amin, amin. Ya. Ini kan bukti dari apa? Perintah Rasulullah, wa'atimut ta'am. Ya. Memperhatikan saudara muslim. Sehingga apa? Seneng datang taklim. Ternyata taklim ini ya, pertama dapat pahala, yang kedua dapat saudara, yang ketiga dapat amplop. Ya. Terus dapat kopi, dapat teh, mangan, masya Allah, ya, luar biasa ya. Ini taman surga, betul-betul Riyadul Jannah, taman surga. Yang seperti ini masih ada yang tidak mau, masih ada yang membenci, masih ada yang mengatakan pengajian radikal, pengajian teroris. Wong ono kopi ini kok, iya nek ngaji nggawa pistol, ya. Ngaji ini pakai kopi, rawon, soto, masya Allah, ya. Masih ada yang radikal? Gak ada. Wis, masya Allah ya, luar biasa ya. Nah inilah cinta sesama mukmin. Ini sifat seorang mukmin yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Aizzatin alal kafirin, dan kemudian dia itu keras terhadap orang kafir. Jangan dibalik. Lembut terhadap orang kafir, keras terhadap orang beriman. Nah inilah yang akan menghambat pertolongan Allah kepada umat ini. Ya. Berapa banyak orang Islam yang benci terhadap ulama? Berapa banyak orang Islam yang benci terhadap dai-dai penegak kebenaran? Berapa banyak ustadz-ustadz yang benci terhadap ustadz? Berapa banyak kiai-kiai yang membenci sesama kiai? Wonten apa mboten? Oh, kata. Kalau kinten mboten wonten, Pak, tibake kata, ya. Mboten wonten terus. Ini ya terbalik, benci terhadap orang beriman, lembut terhadap orang kafir. Nah inilah ya. Maka kalau sikap umat ini seperti itu, Allah ganti. Allah akan datangkan kelompok yang memiliki sifat pertama apa Pak? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka. Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yang ketiga, kelompok yang akan ditolong oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Yang ketiga, memiliki ciri dan sifat yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah kelompok yang terus memperjuangkan agama Allah. Di mana saja, kapan saja, fi ayyi ardhin tato, di mana saja kalian berada, wa anta mas'ulun an islamihi, kalian bertanggung jawab atas keislaman di sekitar kita. Kalau kita di Kupang Kerajaan, ya kita bertanggung jawab atas keislaman masyarakat sekitar. Maka kalau kita ingin pertolongan Allah datang pada diri kita, pada masyarakat ini, kita harus menumbuhkan sikap, memiliki jiwa keberanian untuk memperjuangkan agama Allah. Ya. Ketika di tengah masyarakat ini terjadi kerusakan, kemaksiatan, apa yang kita lakukan? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itulah bentuk perjuangan kita. Wah, permusuhannya sangat besar sekali, Ustaz. Nanti kita dibenci masyarakat. Resiko, ya, resiko. Tetapi Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu kadang-kadang belum ada resiko kita sudah, ya, takut sendiri. Ya. Belum kita laksanakan, belum kita kerjakan, kadang-kadang kita takut sendiri. Kenapa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
Wanas. Yang membuat ketakutan diri kita terhadap syariat Allah, melakukan kebenaran, menyampaikan dakwah, ini adalah karena dibisiki oleh setan, was-was dalam diri kita. Akhirnya apa? Mundur dari perjuangan, ya. Jangankan amar ma'ruf nahi mungkar, taklim saja rasanya berat. Kaki ini melangkahkan kepada majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, itu berat. Apalagi sampai berada di medan-medan jihad. Nah, kalau sudah tidak memiliki ghirah, tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, yang hari ini ulama mau dibunuh, ya, ulama dikriminalisasi, Al-Quran dihina, Islam dinista, Allah dan Rasulnya diolok-olok. Terus kita tidak punya ghirah, tidak punya semangat untuk membela agama Allah, ya. Maka Allah akan menghinakan kita. Allah tidak menurunkan pertolongannya kepada umat ini. Justru Allah akan memberikan apa? Azab, ujian-ujian dan bala. Makanya para ulama mengatakan la izzata illa bil jihad. Tidak ada kemuliaan Islam ini kecuali dengan berjihad, memperjuangkan agama Allah. Ustaz, tidak berjuang juga Allah akan memenangkan Islam. Berjuang juga Allah memenangkan Islam. Ya lebih baik nggak berjuang, Ustaz. Allah itu menjaga Islam kok. Ya. Terus gimana? Ya kita cari ekonomi saja, Ustaz. Ya, cari duit aja. Ya. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarga. Ya. Lah kalau sekarang ekonomi dikuasai orang kafir, bisa nggak kamu memperjuangkan ekonomi, mendapatkan kesejahteraan, menghidupi keluarga? Nah ini masalahnya, ya. Kerja nggak oleh, kesana kemari yang nggak dapat hasil, ya. Sudah begitu mau belanjakan istri beras mahal, bawang putih, bawang merah naik, mericoy, ya, mahal. Indomie munda. Padahal semua ada lauk, ada rendang, ada, ya, soto, ada kare, munda. Ya. Lah kalau kita tidak memperjuangkan, ya, bagaimana Islam memiliki cara dan sistem untuk mensejahterakan umatnya, akan dikuasai orang kapitalis. Terus bagaimana caranya? Kalau kita mau ekonomi sejahtera, ya kita kuasai politik dan militernya. Kira-kira umat Islam hari ini berkuasa nggak di dalam bidang politik? Nunggu pemimpinnya. Nunggu pemimpinnya, ya. Nah, ini kembali lagi ke jenengan, ya. Soalnya saya tidak bicara politik. Nanti kalau bicara politik nanti radikal, ya. Kita kembali kepada ghirah tadi itu, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, yujahiduna fi sabilillah, kita berjuang di jalan Allah. Kita berjuang memperjuangkan Islam di berbagai bidang, ya, memperjuangkan ekonomi Islam, memperjuangkan pendidikan Islam, memperjuangkan politik Islam. Semua diatur dengan aturan Islam. Kenapa? Karena kita umat Islam. Lah umat Islam kok tidak mau diatur dengan aturan Islam, terus mau diatur dengan aturan apa? Nah, kalau sudah memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam, kalau sudah berjuang untuk Islam, maka disinilah Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini, ya. Allah akan menurunkan pertolongannya. Dengan apa? Diturunkan
dari langit tentara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan menurunkan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala berupa angin, ya, malaikat, burung dan lain sebagainya. Baik tentara yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Jangan dikira Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika kita berada di jalan Allah ini, Allah tidak menolong kita. Kadangkala kita ini tidak terasa, ya. Tidak, ya, kalau kita membahas ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini kadang-kadang kita ini Masya Allah, ya. Kita ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang ketakwaan kita itu harus kita buktikan. Kapan Allah memberikan rezeki kepada kita tanpa kita sangka, ya. Tidak mengira, ya. Tahu-tahu ada yang datang, ya. Ya. Nanti rencananya mau membelikan istri makanan yang enak, ya. Misalnya, ya, kue lapis, ya, rasa coklat gitu. Rencananya brownies. Belum berangkat. Ada yang datang, Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Siapa? Ini ada kiriman. Ada kiriman brownies rasa coklat. Terus lebih enak dari yang kita rencanakan. Subhanallah. Hadza rizqu min haitsu la yahtasib. Inilah kita bisa ukur kira-kira ketakwaan kita ini sejauh mana, ya. Apakah kita sudah pernah mendapatkan kondisi seperti itu? Kalau kita mendapatkan kondisi seperti itu berarti ada ketakwaan pada diri kita. Tapi kalau belum, bisa kita ukur, Pak. Ketakwaan kita kepada Allah sejauh mana? Kenapa? Karena ketakwaan para nabi dan rasul itu juga seperti itu, mendapatkan pertolongan Allah pada diri mereka karena ketakwaan mereka. Makanya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar dari seluruh masalah yang ada. Nah, ini sambatan Covid, sambatan Corona, sambatan gak kerja, sambatan gak bisa bayar sekolah, sambatan hutangnya banyak, tapi ya sholatnya bolong-bolong, tahajud gak pernah, Senin Kemis gak tahu, baca Quran belas, ya. Gak duwe-duwe belas, ya. Iki bukan gak duwe-duwe belas, gak tahu maca Quran belas. Gak qiyamul lail belas. Gak sedekah belas, ya. Sedekah ya ndak. Maka Rasulullah bersabda, "Wa ma tadkhulul jannah la shadaqatun wala jihadun." Bagaimana kamu bisa masuk surga? Wong kamu itu ndak sedekah juga ndak berjihad, ya. Ndak sedekah dan juga ndak berjihad, ndak berjuang, ndak kepikiran memperjuangkan agama. Nah, ya apa kepikiran kan wong nyambut gawe sepi ngene mosok ya budal ya gak duwe, ya. Nah, itu kadang-kadang kita ndak yakin sama Allah, ya. Coba kalau antum budal, ono sing nyangoni. Nek gak budal ya nggak ada yang nyangoni. Tapi kalau budal, Masya Allah, ya, di tengah jalan disangoni, amplopnya tebel. Tapi ini gak budal, ya, siapa yang akan nyangoni, ya? Tapi kalau berangkat berjuang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak bisa kita logika, tetapi ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolongmu. Nah, ini perlu keyakinan. Yang terakhir, la yakhafuna laumata laim. Umat yang akan diberikan pertolongan oleh Allah sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 54 ini,
Yang terakhir adalah mereka tidak takut orang-orang yang mencela, ya. Jadi kalau ada orang yang ngolok-ngolok, ya apa taklim ngaji nang dikrullah iku kok sing dibahas keras-keras, atos-atos. Lah tahu bahas watu ta, Pak? Saya dengar kok di sini itu diklaim radikal, atos, ya. Bahkan ada yang dilarang ngaji di sini, ya. Wong saya juga tidak pernah mengkaji, ya, dengan berapi-api terus kita bawa pedang, bawa pistol, tidak pernah, ya. Apalagi mengajarkan buat bom, tidak pernah, ya. Nah, tapi ada saja orang yang tidak senang dengan kita, itu ada. Di Madinah pun ada muhdhilun wal murjifun, orang yang gembosi jihad, gembosi orang taklim, gembosi orang belajar Islam, dan orang-orang yang mengolok-olok, bahkan memfitnah. Banyak. Jangankan sahabat, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, difitnah oleh orang munafik dengan fitnah yang keji, yaitu apa? Aisyah istri Muhammad berzina. Ya. Fitnah ini luar biasa, bahkan Rasulullah terpengaruh sampai apa? Istrinya dianggap berzina, sampai akhirnya turun dari Allah Subhanahu wa taala penjelasan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Ini ulahnya siapa? Ulahnya orang munafik. Dan apa sebabnya Habib Rizik hijrah dari Indonesia ke Mekah? Karena apa? Difitnah apa? Ya, wallahu alam bisawab, ya, wallahu alam bisawab. Tetapi celaan-celaan orang yang menghina, yang tidak senang terhadap Islam, terhadap kita yang ingin memperjuangkan Islam, itu pasti ada. Makanya apa? Orang yang kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Yang hari ini ya, mereka itu berusaha untuk mengkriminalkan para aktivis, para ulama. Ya. Bahkan kemarin yang viral itu Syekh Ali Jabir mau dibunuh. Ya. Kira-kira kenapa? Ya. Mereka sampai ingin membunuh Syekh Ali Jabir, padahal beliau itu juga tidak pernah membahas politik, ya. Beliau itu juga ulama yang santun, beliau juga ulama yang tidak pernah bersinggungan dengan rezim ini, tetapi menjadi apa? Menjadi incaran, menjadi sasaran, karena Syekh Ali Jabir ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah satu kelompok yang dibenci oleh orang Syiah. Syiah bersama komunis. Sehingga apa? Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki perencanaan untuk menghancurkan umat Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memiliki semangat untuk melaksanakan syariat Allah, memperjuangkan agama Allah, kita tidak usah takut dengan caci makian. Kita tidak takut dengan olok-olokan. Kurang apa Bapak Ibu yang dialami oleh Rasulullah? Ya. Rasulullah diolok-olok oleh orang kafir dengan olokan apa? Sahirum majnun, tukang sihir, gendeng, ya. Kurang apa? Muhammad gila, Muhammad sahir. Sampai di suatu ketika seorang Yahudi di Madinah, ya, orang pengemis di pojok pasar, Rasulullah ketika lewat di pasar mesti disuapi, ya. Tapi apa? Ketika disuapi itu Muhammad gendeng. Ya, yang nyuapi ini siapa? Rasulullah. Masya Allah, bayangkan, bisa nggak Pak kita ini kira-kira meniru Rasulullah itu, ya? Namanya itu siapa? Abdil, ya.
Nah, Abdin ini nyuapi misalnya ya, Abdin gendeng. Sabar nggak kira-kira? Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Disuapi dengan apa? Dilembutkan makanannya ini, dilembutkan dulu, baru disuapin ya. Muhammad gendeng ya. Sampai ketika Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Bakar tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang belum saya lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya Abi, ditunjukkanlah ada seorang Yahudi di pojok pasar, buta, yang setiap hari Rasulullah lewat situ diberi makan. Maka Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberi makan, menyuapi orang Yahudi ini, yang buta ini, ya, dirasa-rasakan. Loh, ini siapa ini? Ya, saya yang biasa menyuapi kamu. Tidak kayak gini nyuapinya. Ya, kamu terlalu kasar, kata orang Yahudi. Kamu terlalu kasar. Ini bukan orang yang biasa menyuapi saya. Kira-kira kamu tahu nggak kemana orang itu? Abu Bakar ya menceritakan sambil menangis. Dia yang menyuapi kamu sudah meninggal dunia. Ya. Siapa itu? Siapa? Kira-kira siapa? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dengar itu, si Yahudi ini meneteskan air mata. Ya Allah, selama ini saya itu disuapi dengan mengolok-olok Muhammad. Ya, Muhammad gila. Ternyata beliau itu adalah orang yang memiliki hati yang sangat lembut, akhlaknya baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Ini kelembutan Rasulullah. Tidak takut dicaci, meskipun dicaci tetap dakwah. Ya. Ada suatu ketika Rasulullah ke pasar terus ya mau sholat, jalan-jalan, selalu lewat di rumah orang Yahudi ini, selalu diidoni, ya, diludahi. Ya. Rasulullah tidak membalas, biasa saja, diludahi. Begitu setiap hari. Dan suatu ketika, loh kok sepi, gak ono sing ngidoni, ya. Gak ada yang meludahi lagi. Ditanyakan kepada para sahabat, kira-kira penghuni rumah itu kemana? Kenapa ya Rasulullah? Enggak kok tumben hari ini kok enggak ada, enggak keluar rumah itu. Sahabat mencari informasi, ya Rasulullah, di rumah itu seorang pemuda Yahudi lagi sakit. Akhirnya Rasulullah datang silaturahmi, dijenguk. Pemuda ini nangis, pemuda Yahudi ini nangis, ya Allah, gak ada yang besuk saya. Lah kok ini yang besuk Muhammad? Yang besuk Muhammad. Kemudian akhirnya, apa yang kamu inginkan? Saya tidak menginginkan apa-apa, semoga kamu cepat sembuh dan kamu masuk Islam. Ya, cuma begitu saja Rasulullah. Akhirnya apa? Tanya kepada bapaknya, ya abadi, kaif, bagaimana ini? Ikutilah Abul Qasim. Ya, ikutilah siapa? Rasulullah. Abul Qasim itu namanya kunyahnya Rasulullah. Ikutilah Abul Qasim. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kesabarannya Rasulullah berdakwah. Ya. Belum kita kadang-kadang di lokno, ya. Apa kok taklim nang dikrullah kok oleh apa-apa kok ya taklim, ya. Sampean niku rugi akeh, tokone ditinggal, bojone ngamuk-ngamuk, mertuane gak seneng. Iya ya. Wis timbang dilokno tangga, meneh tak prei ae. Mek ngono tok, ya. Hanya begitu sudah kita don, ya. Bagaimana kalau sampai kita seperti Rasulullah, ya? Apalagi kita berdakwah, kita ini hanya taklim, berusaha, berjuang untuk memperjuangkan Islam, memahami Islam, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Itu saja. Jadi kita tidak usah mendengarkan, oh, ya, kalau di Madinah itu orang munafik, ya. Kalau di Madinah itu orang munafik, ya. Ketika perang Tabuk,
Mereka apa? Ojo berangkat. Nek berangkat wayahe panen. Panen iki nek mbok tinggal rugi. Yang kedua, panas ini kalah ya. Pasti kamu kalah nanti. Muhammad itu pasti kalah. Karena apa? Posisinya lemah. Ya. Jadi mereka apa? Murjifun, mukhdilun, mengolok-olok, menghalang-halangi berjihad. Ya. Jadi dari dulu sudah ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hari ini pun ada orang-orang munafik, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, orang-orang yang tidak senang orang dai, apalagi dengan mujahid, ya, wis langsung aja radikal, ya. Teroris. Sudah bahasanya beda ya dengan dulu. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita kembali untuk mengakhiri kajian ini kepada surat Al-Baqarah ayat 94, 95 dan 96 ya. Jadi mereka itu sudah mengkampling surga. Orang Yahudi itu merasa semua manusia ini masuk neraka kecuali orang Yahudi. Ya. Tetapi ketika ya wis kalau kamu merasa ahli surga, ayo sekarang kamu berdoa, mati ya saiki. Ya. Tidak berani. Ya, ini orang Yahudi. Ya. Model-model seperti ini ternyata hari ini ada dan banyak. Ya. Ngapling-ngapling swarga, ngapling-ngapling kelompoknya sendiri yang paling benar. Ya. Ketika disuruh berjihad, mundur Pak. Ya. Ayo budal. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pamit paling dhisik. Ya. Tapi kalau ngomong kayaknya paling benar. Nah ternyata ini sifat Yahudi. Ya. Kemudian apa yang terakhir? Mereka itu adalah orang yang paling ahrasun nasi ala hayati dunya, orang yang paling tamak terhadap dunia. Wa minal ladina asyraku, daripada orang musyrik ya, orang Yahudi itu paling tamak dengan dunia. Mereka memohon kepada Allah agar hidup 1000 tahun. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar ya. Dikiranya hidup 1000 tahun itu bisa menghalang-halangi mereka dari azab Allah. Ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang dikerjakan. Maka Rasulullah bersabda, khairu umri ya, sebaik-baik umur itu adalah yang berumur panjang. Wa husna amalin, dan amalnya baik. Jadi sebaik-baik umur itu adalah umur yang panjang tapi amalnya baik ya. Tapi kalau umurnya panjang untuk maksiat terus ya ini bertentangan dengan firman Allah ya. Di dalam surat Al-Mulk itu ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Kemudian apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang paling baik amalnya ya, bukan yang paling apa? Yang paling baik amalnya, bukan yang aksaru amala, bukan yang paling banyak. Sudah haji, sudah umroh, sudah sedekah, sudah berjihad, sudah ya, bukan itu. Tetapi apa? Yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Nah, ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim memiliki amal-amal yang terbaik sehingga menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.